Baik, kita mulai. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini, saya sebelumnya mengucap banyak terima kasih. Selamat bergabung, Pak Yanwar Ramdhani. Panggilnya siapa nih? Pak Yanwar, Pak Doni, atau siapa nih? Doni, Doni Pak Doni Teo. ya. Oke, Pak Doni. Iya, Kemudian Pak Rio atau Pak Panji? Panji Pak biasanya. Panji, oke. Pak Doni, Iya. Pak Panji, sama Miss Silwa ya. Oke, jadi memang pada sore hari ini kita akan membahas hanya mengupas saja dalam kurun waktu paling tidak 30 menit ke depan. Saya akan hanya membuka gambaran tentang perhotelan secara umum karena pada dasarnya Bapak-bapak nih Pak Doni, terutama Pak Panji gitu dan juga Misi Luas sebenarnya sudah tahu tentang hotel-hotel yang ada, apalagi yang sudah bekerja di hotel nih, pasti sudah paham apa yang akan saya sampaikan nanti. Tapi kita akan coba kupas dari sisi undang-undang dan juga apa sih yang terkini sampai hari ini yang sedang berlaku. Terutama mungkin pada saat Pak Doni dan Pak Panji sedang bekerja di hotel, ada juga beberapa hal yang biasanya diperhatikan, yang perlu diperhatikan oleh para stafnya ya adalah sertifikasi. Jadi harus ada sertifikasi dari pemerintah. Kalau di perhotelan pada umumnya menggunakan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan kalau di pendidikan ada namanya LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang sama-sama diakui oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh pemerintah begitu dan tetapi memang ada perbedaan. Nanti kita akan bahas LSP dan LSK, tapi ada satu lagi sertifikasi yang memang diwajibkan untuk pengusaha hotel memiliki sertifikat dalam operasionalnya, yaitu dari sertifikat dari LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha, yaitu untuk sertifikasi hotel bintangnya. Jadi hotel itu dinyatakan berbintang karena ada auditnya, diaudit oleh lembaga sertifikasi usaha yang mandiri. yang mandiri. Itu PT. PT. Begitu. Bentar ya. Ya. Dan yang Dan paling yang terkini, sebentar. Ini saya kecilin. Ya. Yang paling terkini adalah kemarin ini sempat 2 tahun ke belakang, sampai saat ini kita masih menunggu apakah dilanjutkan atau tidak, yaitu sertifikat CHSE, yaitu Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental, di mana selama 2 tahun belakang ini untuk hotel-hotel yang sudah menerapkan protokol kesehatan wajib diaudit dan memiliki sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata, yaitu sertifikat CHSE. Nah, jadi kebetulan saya adalah auditor dari LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha, untuk memberikan penilaian untuk sertifikasi hotel bintang. Saya juga adalah auditor untuk CHSE dan kebetulan saya juga bertugas untuk memberikan sertifikasi atau memberikan penilaian kepada hotel-hotel. Kemarin ini sempat saya itu memberikan penilaian untuk hotel di Bogor itu Veve Hotel Pajajaran, kemudian Haris Hotel Pajajaran, terus Haris Hotel Pajajaran, Haris Hotel Sentul, terus kemudian ada hotel di Kerawang juga ada, hotel di daerah Bekasi ada, lalu kemudian restoran McDonald's juga di Bekasi ya, dan tentunya ini merupakan pengalaman yang nanti saya akan share juga. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan di week kedua. Tapi kalau untuk week pertama, saya akan memberikan tentang materi sertifikasi, di mana saya juga adalah asesor dari lembaga sertifikasi profesi dan juga master penguji untuk lembaga sertifikasi kompetensi perhotelan kapal pesiar Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan nanti ke depan ini selama 2 minggu ke depan ini sangat bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Tentunya untuk karyawan hotel ini pasti sudah tidak asing tentang sertifikasi. Saya akan buka presentasinya. Ya, baik.
Oke, baik. Ini landasan hukumnya. Jadi saya nggak akan terlalu bahas banyak tentang landasan hukum, tapi paling tidak kita mengerti kalau ada sertifikasi pasti ada dasar undang-undangnya. Jadi dari landasan hukum tentang pengembangan usaha dan standarisasi pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di sini ada tanda daftar usaha. Ini nggak usah dibahas, sebenarnya nggak terlalu detail karena ini punya perusahaan. Tapi kita harus mengerti bahwa wisatawan itu punya hak. Dan haknya itu adalah mendapatkan pelayanan berstandar. Dan juga artinya standar itu ditentukan oleh pemerintah, standar usaha dan standar kompetensi. Nah, untuk standar usaha dan standar kompetensi itu harus diberikan sertifikatnya, yaitu ada sertifikat kompetensi untuk karyawannya melalui lembaga sertifikasi profesi, dan standar usaha itu diberikan sertifikasi usaha melalui lembaga sertifikasi usaha mandiri. Dan tentunya di sini ada PP 50 tahun 2011 dan juga PP 52 tahun 2012. Ini kelanjutannya dari tahun 2009, yaitu tentang Permen Parekraf pasal tentang sertifikasi standar KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Dan muncullah di lembaga sertifikasi kompetensi ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi. Jadi di sini bisa diberikan juga sertifikat bagi Bapak Ibu yang melakukan kompetensi melalui LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi boleh mengeluarkan sertifikat untuk para peserta yang mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, Sangkuriang ini termasuk lembaga pendidikan sudah terakreditasi dan juga lembaga pendidikan yang memiliki LSP dan juga merupakan tempat uji kompetensi LSK. Jadi kalau kita paket lengkap, untuk Bapak Ibu juga kalau misalnya belum mendapatkan sertifikat kompetensi, bisa mendapatkan sertifikat kompetensinya di Sangkuriang ini. Gitu. Nanti bisa untuk detailnya kalau sertifikat kompetensi nanti kita bisa bahas selanjutnya. Tapi paling tidak ini pengetahuannya dulu. Berikutnya hak wisatawan. Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar kualifikasi usaha dan kompetensi SDM-nya. Jadi hak wisatawan itu memperoleh pelayanan berdasarkan standar ada dua nih, usaha dan kompetensi. Jangan sampai nanti diberikan si wisatawannya menginap di hotel bintang 5 misalnya. Tetapi kok pelayanannya dari SDM-nya itu seperti hotel bintang 2 atau bintang 3. Tidak standar. Sehingga itu merupakan hak wisatawan yang tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha. Kita lanjut. Kewajiban pengusaha, pasal 26 huruf N, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, standar kompetensi. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi, yaitu standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Dan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kalau di ini Undang-Undang Kepariwisataan masih tertulis bahwa perlu melalui dari lembaga sertifikasi profesi untuk sertifikat kompetensinya. Nah, ini definisinya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, kalau ini nggak akan saya bacakan, tapi intinya adalah ini adalah keterangan dari apa yang tadi kita bahas pada minggu-minggu ini. Begitu. Selanjutnya, standar usaha. Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. 2. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha. Dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah sertifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yaitu dalam peraturan pemerintah. Nah, ini adalah ruang lingkupnya. Sertifikasi kompetensi pariwisata pasal 7 PP 52 tahun 2012 meliputi ada standar kompetensi,
ada skema sertifikasi kompetensi, ada penerapan sertifikasi kompetensi, dan harmonisasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi. Di sini ada LSP bidang pariwisata P1, P2, P3. Nah, Sangkuriang itu sudah merupakan LSP bidang pariwisata P1. Jadi lembaga pendidikan yang mengeluarkan sertifikat profesi. Seperti itu. Kemudian Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022, standar KKNI tentang sertifikasi kompetensi, memutuskan dan menetapkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada bidang hotel. Pasal 1. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Jadi kalau sebelumnya ditulisnya adalah berdasarkan lembaga sertifikasi profesi, kalau yang terbaru ini ada yang diubah, kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan di Sisdiknas sendiri, ini merupakan standar kompetensinya menggunakan KKNI. Pasal 61 katakan sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satu pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Kalau kita adalah lembaga pendidikan yang terakreditasi yang bisa memberikan surat keterangan atau sertifikat sertifikat untuk sertifikasi kompetensi seperti itu. Ya, baik. Jadi ini adalah singkat dari penjelasan tentang sertifikat. Tapi yang utama adalah bahwa kita di dalam perhotelan, sebentar, saya stop dulu. Di dalam bidang perhotelan, standarnya selalu adalah latar belakang pendidikan, sertifikat kompetensi, kemudian tentunya kalau kita bicara sertifikat kompetensi, Bapak Ibu nggak mungkin bisa bekerja lama di hotel tersebut kalau tidak memiliki attitude yang baik. Jadi memang kompetensi itu tidak hanya skill dan pengetahuan, tapi attitude atau perilaku itulah yang akan membuat kita itu kompeten. Kenapa ada SMHI online? SMHI online ini sebenarnya tidak lagi akan menghitung attitude, karena di mana selalu kita sudah mulai saring dari pengalaman kerja. Kalau attitude yang udah nggak bagus, nggak mungkin kerja bisa lebih dari 6 bulan. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah keluar. Probation udah keluar gitu. Ya, jadi memang kita ciptakan karena kita tahu bahwa di lapangan kalau orang sudah kerja dari lebih dari 8 bulan, berarti dia sudah melewati kompetensi attitude. Seperti itu. Jadi tinggal skill dan pengetahuan. Dan ditambah lagi, yang namanya skill sama pengetahuan sebenarnya pengetahuan oke kita bisa tambah. Kalau yang namanya skill, sebenarnya dengan bapak-bapak sudah bekerja di hotel, skill bapak-bapak itu sudah teruji sebenarnya. Kalau skill yang nggak teruji, nggak mungkin kerja sampai 8 bulan lebih gitu, atau udah sampai tahunan begitu, nggak mungkin. Jadi pasti ini sudah teruji. Makanya sebenarnya untuk di kuliah di SMA online ini, kami itu memberikan lebih banyak pengetahuan dibandingkan skillnya. Begitu, karena pengetahuan ini memang kadang kita hanya tahu aja di area hotel. Sedangkan sebenarnya banyak sekali dasar-dasar atau latar belakang kenapa perusahaan tersebut tetap melakukan standar seperti sertifikasi yang dilakukan. Sebenarnya kenapa sertifikat LSP itu hanya berlaku berapa lama ya? Nih Pak Panji sudah punya sertifikat LSP belum nih? LSP yang untuk pribadi ya, Pak? Sudah, sertifikat dari LSP sudah ya? Kalau yang untuk saya sudah, tapi belum sampai ke yang executive skipper tuh belum ambil, Pak. Kemarin terakhir ngambilnya yang skipping dia aja. Oke. Jadi sebenarnya Pak Panji itu sudah di level supervisor sebagai chief housekeeper bisa ya? Bisa, cuma belum sempat ambil yang itu. Belum ambil yang itu. Oke, baik. Kalau Ya, Pak Doni kendala di sendiri daerah, gimana? Pak. Oh gitu daerah ya. Oh iya. Oke. Kalau Pak Panji sendiri gimana? Sudah punya sertifikat kompetensi dari LSP kah? Dari Pak Doni. Oh iya,
Oke, Ya. Pak Teo, itu saya pernah dapat sertifikat itu dari BNSP, tapi itu Ya. 2017. Oh iya, berarti 2017 Ya, berarti sudah pas lewat saya ya. Karena hanya ya berlaku pas tiga saya tahun masih ya. attendant. Oh iya 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 betul betul. Nah, jadi memang pemerintah itu mensupport sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan sertifikat. Coba Miss Silwa. Miss Silwa sudah dapat sertifikat kompetensi dari LSK atau LSP Miss Silwa? Dari LSK, Pak, kalau nggak salah. LSK ya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi ya, dari Kemdikbud ya berarti ya. Iya. Ya, oke. Jadi betul, kalau kita mendapatkan sertifikat dari LSP itu hanya berlaku 3 tahun. Dan dengan diharapkan ada harapan bahwa setelah 3 tahun kompetensinya itu meningkat. Jadi seperti tadi kata Pak Panji sampaikan nih, yang Chief Housekeeper belum dapat nih. Memang biasanya support dari pemerintah masih kebanyakan levelnya di level yang level operation. Jadi banyaknya di waiter, yang housekeeper, rumbo, yang begitu-begitu. Jadi memang belum kalau yang ke atasnya semakin lama semakin sedikit. Jadi tapi kesempatan itu ada nggak? Ada. Biasanya ditawarkan oleh LSP untuk mandiri. Nah, kalau untuk mandiri kan ya kalau bisa sih sama untuk perusahaan lah ya, perusahaan yang bayarin. Kalau mau sebenarnya itu kewajiban perusahaan memang begitu. Jadi memang perusahaan wajib untuk memberikan sertifikat kompetensi. Makanya banyak sekali dari pemerintah sebenarnya mengeluarkan anggaran pemerintah untuk bantuan sertifikat. Cuma pengalokasiannya saja yang belum sampai ke level apa namanya ya supervisory ya, belum banyak. Ada tapi belum banyak seperti itu. Berikutnya juga ada perbedaan nih antara sertifikat dari LSP dan LSK. Kalau LSP itu berlaku 3 tahun, kalau LSK itu berlaku seumur hidup. Nah ini bedanya LSK ini adalah dia memberikan kompetensi dasar. Jadi contohnya begini, kalau kita kompetensi dasar, misalnya seorang seorang pelayan restoran deh, dia nggak ada yang paling rendah selain dia mencatat pesanan makan, mengantar makanan ke tamu dengan makanan yang tepat sesuai dengan pesanan. Itu paling dasar. Nggak ada yang di bawah itu lagi, nggak ada. Begitu, makanya ini yang diberikan oleh LSK adalah kompetensi dasar. Nanti setelah itu baru yang berikutnya naik, misalnya dia jadi supervisor. Nah itu baru mengambil sertifikat dari LSP, melihat dari kemampuannya. Sama juga dengan di housekeeping. Paling rendah apa nih misalnya houseman. Jadi basic yang diberikan adalah bagaimana membersihkan area kerja atau area apa namanya di front office, public area, itu adalah dasarnya. Nggak ada yang lebih rendah dari itu. Nah, tapi nanti kalau misalnya dia sudah naik jabatan, baru nanti diberikan sertifikat yang lebih tinggi. Nah, itu 3 tahun baru berlaku. Apakah dia masih bisa sama 3 tahun itu memelihara kompetensinya, atau dia mungkin bisa melewati kompetensi tersebut lebih tinggi. Jadi itu nanti akan dilihat, yang akan diberikan sertifikat oleh si lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan Pak Panji dan Pak Doni dan Miss Silwa. Sudah cukup jelas kira-kira yang disampaikan? Jelas Cukup, dari Pak. saya, Pak Teo. Terima kasih. Ya, Cukup jelas, Pak. cukup jelas ya. Oke, baik kalau begitu saya boleh bertanya nih sama Pak Panji. Pak Boleh, Panji Pak. kalau boleh tahu Recording in progress. uh, posisinya apa Pak Panji Posisinya ya? apa? Tempat kerja Pak Panji sekarang? Eh, Terakhir 2022 itu di Supervisor Housekeeping tapi incas sebagai eh, Executive Housekeeper, Pak. Terus di Oh, oke oke. awal Hotelnya 2000 hotel? Hotel Duwarna and Convention Bojonegoro, Pak. Oh, oke. Ya, Dwi Warna, ya. Bojonegoro. Duwarna, Hotel Duwarna, Pak. Ya, di Oh, Dwi Bojonegoro. Jadi Warna. hotel Oke, baik. family, hotel keluarga yang hanya ada di Jawa Timur, di Malang sama di Bojonegoro. Oh, oke. Good. Terus Kalau Pak Doni sekarang ini posisinya sebagai apa di Bintan? Oh iya, jadi saya sekarang kerja di The Residence Bintan, Pak. Di Itu Residence Bintan. jadi F&B supervisor. Jadi Oh, mainly in charge di restoran, tapi ketika ada banquet atau ada pop-up restoran di pantai itu saya in charge. oh di pinggir pantai ya?
Keren, keren, Iya, keren. iya, tapi pop up dia kalau weekend aja. Oh begitu. Ha, ha, oke, oke. Iya. Kalau Miss Silwa ini karena beliau kerja sama saya nih, Miss Silwa ini di bagian administrasi ya Miss Silwa ya. Jadi sertifikat Iya. yang dimiliki sekarang ini masih LSK ya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi khusus untuk front office ya Miss Silwa ya. F&B service, Pak. F&B service malah ya, F&B service ya kemarin ini ya. Ya, oke, F&B service. Jadi nanti kebetulan Miss Silwa ini akan melaksanakan praktek kerja lapangannya di em, apa namanya di Kuala Lumpur ya Miss ya. Iya, benar. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Jadi akan di Kuala Lumpur Hotel Bintang 4 Mid Valley Citytel di Kuala Lumpur. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tugas-tugas yang akan diberikan nanti melalui Google Classroom, saya nanti minta tolong ada detail-detail cara membuat presentasi atau jawaban yang ada di dalam uh, petunjuk dalam pengerjaan di minggu ini. Tolong diikuti seperti jawabannya harus disertai dengan gambar pendukung. Nah, itu juga nanti minta tolong disertakan. Lalu kemudian nanti apa namanya harus sesuai jawabannya dan jawabannya sebenarnya tidak perlu browsing sebenarnya. Tidak perlu browsing. Semuanya ada di dalam presentasi, di dalam jawaban. Kalaupun misalnya ada, sisanya ada studi kasus. Jadi studi kasus nanti ada video-video yang akan di-share. Nanti Bapak Ibu tinggal nonton saja videonya, lalu jawab pertanyaannya. Begitu. Jadi memang tidak sulit dalam mengerjakan ini, tapi saya lebih senang memang di dalam apa namanya melakukan analisa. Karena Pak Panji dengan level Pak Panji sama levelnya Pak Doni ini sama Miss Silwa ini udah bukan level operation, bukan baru pertama kali bukan, tetapi ini udah lebih kepada melakukan analisa dan bagaimana memberikan solusi seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan lebih ke sana. Karena kalau kita bicara pengetahuan, selain presentasi yang tadi saya sampaikan, juga ada dua presentasi satu lagi tentang standar kompetensi. Nah, itu memang banyak sekali, lengkap sekali. Tapi kalau kalau dibacanya nggak serius, ngejelimet, kitanya pusing gitu. Sebenarnya itu bagian-bagian, ada bagian housekeeping, ada bagian FB service dan lain-lain, dan ada level 3, ada level 4. Nah, yang itu sebagai pegangan saja pada saat nanti ada mengarah kepada sertifikasi, bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa melihat, oh ini yang akan diujikan. Jadi sudah ada kompetensinya. Tapi itu nggak usah dipusingkan, nggak usah bingung, nggak usah apa namanya pusing karena pelajaran kita ini lebih kepada apa yang diberikan tugasnya itu sesuai dengan presentasi yang diberikan seperti itu ya. Baik, mengenai teknis membuat tugas ada yang ingin ditanyakan? Ada yang baru pertama kali mungkin menggunakan Google Classroom? Saya baru pertama kali Pak Teo pakai Google Classroom, Oh, jujur. Ya. oh gitu ya. Oke, oke, baik, baik, baik. Jadi Pak Doni nanti setiap tugas yang dibuat itu kan dalam bentuk PowerPoint. Nah, dari PowerPoint itu nanti tolong di-convert jadi PDF supaya dia lebih kecil si filenya begitu. Sebenarnya juga untuk kepentingan bapak-bapak juga, bapak ibu juga karena kenapa? Kalau misalnya menggunakan Google Classroom itu menggunakan Google Data Drive-nya bapak ibu sekalian. Jadi kalau di save-nya lebih kecil lebih bagus gitu. Nah, jadi pada saat submit itu jangan di grup WhatsApp, tapi submitnya ada di Google Classroom, ada tulisan submit di situ. Nah, kalau di submit di dalam Google Classroom, saya bisa nilai di Google Classroom. Nanti mau bisa memberikan komen mengenai tugas yang diberikan. Kalau misalnya bagus-bagus saja nggak saya komen lagi, udah saya kasih aja langsung nilainya maksimal seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, nanti saya kasih komen seperti itu. Ya, jadi tidak sulit menggunakan Google Classroom. Kenapa sih gunakan Google Classroom? Karena sebenarnya yang paling friendly user menurut saya lebih mudah digunakan oleh kita-kita semua seperti itu. Ya, baik. Sepertinya untuk materi yang harus diberikan oleh saya pada hari ini sudah saya berikan. Sebentar.
Ya, oke. Bentar ya. Oke, Oke, baik. baik, Cukup baik. jelas suara saya? Ya, ya. Jadi, Jadi, mohon maaf nih kamera saya satu lagi mati nih. Bentar ya. bentar ya. Ini nggak apa-apa Pak. Oh, ini ada Oh, ini nyala. ada yang. Materi yang diberikan oleh saya pada hari sudah selesai. Jadi nanti kita bisa lanjutkan bila ada pertanyaan setelah tugas-tugas muncul, itu kita bisa lanjutkan komunikasinya melalui grup WhatsApp. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jangan ragu untuk bertanya di grup WhatsApp. Jangan ngerasa, misal gini, kalau saya tanya di grup WhatsApp, takutnya teman saya nanti malah ini lagi komen, kok gitu aja nggak tahu, nggak usah berpikir begitu. Kita semua sama-sama belajar. Jadi kalaupun misalnya ada yang belum tahu, kita tahu bahwa kita belum tentu juga tahu sama pengetahuannya dengan teman kita yang bertanya di dalam WhatsApp group. Jadi saya encourage semua, saya dorong semuanya untuk kita berkomunikasi mengenai materi yang ada di dalam Google Classroom. Kalaupun misalnya bertanya sesuatu selama itu bukan jawaban dari pertanyaan ya, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya itu ada tugas, ini jawabannya apa Pak? Itu nggak akan saya jawab. Coba nanti saya bilang, paling silakan dicari, dianalisa, dan coba menurut Bapak Ibu apa jawabannya. Seperti itu. Itu aja dari saya. Pak Panji, mungkin ada pertanyaan terakhir? Cukup Pak. Cukup Alhamdulillah ya. saya juga di modul yang apa yang terakhir itu udah pakai Classroom. Jadi sudah Oke, pernah nyoba sip, sekali di sip. sebelumnya. Siapa? Jadi Baik, sudah insya Allah. baik Pak Panji. Terima kasih. Kalau Pak Doni ada pertanyaan mungkin? Sementara belum ada Pak Teo. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti saya di WhatsApp saja. Tanya di grup ya. Kalau ada yang Baik, kurang baik. nanti ya. Siap, Pak Doni. Terima kasih. Miss Silwa, Terima mungkin kasih. ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Oke, baik. Kalau begitu, Bu Cindy, silakan. Bila ada yang ingin ditambahkan, Bu Cindy, silakan. Mengingatkan saja untuk join link yang Pak Teo sudah share kemarin ya Pak Teo untuk link Ya, Google Classroom karena besok pasti sudah keluar tugas pertama ya Pak Teo ya. betul, Tugas betul. ke-1 ya. Jadi jangan sampai nggak join dalam Google Classroom supaya tahu tugas-tugasnya, dibaca modulnya, dikerjakan tugasnya. Semoga bisa on time ya Pak Teo Ya, submitnya. Ya ya, itu aja ya. dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Pak Doni, Pak Panji, Miss Silwa, Bu Cindy. Terima kasih untuk sore hari ini. Semoga pelajaran kita akan kita dapatkan selama 2 minggu ke depan itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih.